Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai linked list. Tujuannya itu memahami struktur data linked list, memahami kompleksitas dari operasi-operasi pada ADT linked list antara lain insert, delete, dan read. Dapat mengimplementasikan linked list. Linked list daftar tertaut adalah struktur data linear di mana setiap simpul memiliki dua bagian. Yang pertama data, yang kedua adalah referensi. Ke node berikutnya. Data di bagian ini kita dapat menyimpan informasi yang diperlukan. Ini bisa berupa tipe data apapun. Contohnya integer X, char name 20 misalnya. Referensi ke simpul berikutnya ini akan menampung alamat node berikutnya. Hit node mulai simpul dari daftar tertaut. Node terakhir node dengan pointer referensi sebagai null. Nah, ini data, ini referensi. Nah, misalnya ini tetapkan nilai untuk setiap node, misalnya hit node 10. Ya. Kemudian middle datanya 20, last datanya 30. Jadi ini datanya ya. Ini 10 hitnya ya. Ini 20, ini 30 ya. Data ini ya. Nah, jadi ini ya datanya. Kemudian ini adalah memorinya atau penunjuknya nanti ya. Jadi ini alamatnya ya. Alamatnya gitu ya. Kita hilangkan dulu ininya, gambarnya dulu. Nah, jadi menghubungkan setiap node, hit node ke middle node dan ke last node, kemudian ke null. Nah, jadi ini ya, ini kan, ini itu isinya adalah alamat yang akan ditunjuk. Nah, ini kan apa ini, maka ini menunjuk. Jadi gitu ya. Kemudian ini menyimpan alamatnya ini menunjuk begitu. Ya, begitu. Nah, head, neck menunjuk ke middle. Jadi maksudnya dari hip tadi menunjuk ke middle. Nah, dari middle menunjuk ke last. Nah, last menunjuk ke null. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini adalah alamat menyimpan alamat yang di sini yang ditunjuk. Gitu. Nah, kepala selanjutnya tengah. Kepala selanjutnya tengah. Oleh karena itu hit menunjuk neck. Menyimpan alamat memori dari node tengah 2024 ya. Tengah selanjutnya sama dengan terakhir. Oleh karena itu middle sama dengan neck, menunjuk neck. Menyimpan memori, alamat memori dari node terakhir 3024. Last neck menunjuk ke null yang menunjukkan node terakhir dalam linked list. Nah, ini gambarnya begini ya. Ini menyimpan alamat ini ya. Jadi ini yang ditunjuk. Nah, jadi gambarnya gini, tek menunjuk ke sini ya. Ini menyimpan miliknya ini ya, gitu ya, dipahami ya. Jadi begitu, nanti yang harus lihat ininya gitu. Nah, ini ilustrasi yang lain yang coba saya tampilkan agar memudahkan ya. Jadi ini ada node 1, node 2, node 3 misalnya gini. Nah, ini di sini datanya ada, ini ada data di memori address ya. Jadi neck node. Nah, ini menyimpan neck node-nya. Neck-nya ini berapa ini? 200. Berarti dia mencari yang alamat node-nya itu 2000 kok, 200 2000 ya. Nah, kemudian ini 3000 dia akan menunjuk ke yang alamatnya 3000 begitu. Dan yang terakhir ini menunjuk 0. Nah, gitu karena sudah habis ya. Begitu.
dia sendiri HIP ini di awal ini mungkin dia nilainya 1000. Nah, kemudian dia akan di kiri, jadi tidak ada yang menunjuk dirinya ya. Nah, jadi begitu ya, ini lanjutannya. Jadi ini ya dicari apakah ini itu kosong, tidak. Kalau tidak kosong dicari dia menuju kemana, ke 2000 cari ya kan. Apakah di sini kosong, tidak, dicari begitu ya. Gambarannya begitu bisa ya. Nah misalnya ini ke ada ternyata 4000 ya, dia nyari ya di sini ya. Misalnya begitu, gambarannya begitu. Nah, ini gambar yang lain ya. Menyimpan koleksi elemen secara non contiguously. Nah, elemen dapat terletak pada lokasi memori yang saling berjauhan, bandingkan dengan array di mana tiap elemen akan terletak pada lokasi memori yang berurutan. Mengizinkan operasi penambahan atau penghapusan elemen di tengah-tengah koleksi dengan hanya membutuhkan jumlah perpindahan elemen yang konstan. Nah, implementasi linked list. Sebuah list merupakan rantai dari objek bertipe list node yang berisikan data dan referensi atau pointer ya kepada list node selanjutnya dalam list. Nah ini kan head, ini data itemnya yang tadi kayak tadi itu, kemudian next ini menunjuk ke sini ya, data next 0 gitu ya. Harus diketahui di mana letak elemen pertama. Jadi yang penting adalah ininya harus diketahui, karena dengan diketahui kita bisa melihat kemana nanti, menunjuk kemana begitu ya. Kalau tidak diketahui repot nanti ujungnya di mana, kepalanya di mana. Nah, ini operasi yang dijalankan yaitu insertion operation. Nah, misalnya pertama buat simpul memberikan struktur yang sama dan temukan lokasi di mana simpul itu harus dimasukkan. Misalnya gini. Ini ada head, ada node, ya ini ada data item, next, ini next-nya menuju ke sini, ke node berikutnya. Nah, kita membayangkan kita itu mau menyisipkan node B atau new node di sini, di tengah di antara ini. Antara A left node dan C right node, kemudian titik B menunjuk C. Nah, gitu kan. Jadi new node next menunjuk ke right node. Nah, jadi ini next ini harus menunjuk ke sini, gitu ya. Jadi cara memasukkannya begitu. Ini harus menunjuk ke node right tadi yang kanan. Ya. Nah, sekarang simpul berikutnya di sebelah kiri harus menunjuk ke simpul baru. Nah, yang sebelumnya di sebelah kiri itu menunjuk ke sini, ya, ke right tadi dia harus menunjuk ke simpul yang baru. Gitu. Ini akan menempatkan simpul baru di tengah keduanya. Daftar baru akan terlihat seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Unitnya ada di tengah atau tengah. Ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain lagi. Ya, jadi misalnya kalau yang tadi kita punya contoh itu insertnya di tengah. Nah, ini kita mau menginsertkan di awal, ya. Jadi ada ini hipnotnya, ini ya pointernya ini menunjuk ke memori ke 1000. Nah, menunjuk ke sini. Ini node pertama, node kedua, node kedua ini node kedua ya, ini node ketiga ya. Nah, gitu ya. Jadi ini mohon maaf ininya. Oke, kita coba perbaiki ya. Oke, kita perbaiki dulu, saya kecilkan dulu ininya. Ini node yang ke 3. Nah, oke. Nah, mohon maklum aja ya. Sudah ya. Nah, kita mau menginsert di awal. Nah, ya. Dengan datanya ini adalah 10. Nah, kalau insert
nyunutnya di awal ya, ini kita harus menunjuknya ini harus menunjuk ke nut yang pertama. Ini berapa? 1000 misalnya ya, 1000, maka ini menuju ke 1000. Kemudian kebetulan di nyunut ini alamat memorinya ada 5000. Nah, padahal hip tadi atau awal ini pointer ini tadi kan menunjuk ke 1000, maka ini harus dirubah, ini menunjuk ke 5000. Makanya ini tadi diputar, di gambarnya diputar, maksudnya diganti ya, dari yang sebelumnya 1000 diganti dengan 5000, begitu ya, di kepalanya ini. Nah, gitu ya, itu. Jadi ini harus menunjuk ke sini, kemudian ini hipnya harus menunjuk ke nyunut ini yang alamatnya 5000. Ini jadi nanti 5000, begitu. Oke, kita hilangkan dulu ini ya tadi. Nah, ketinggalan. Nah, kemudian ini coba kalau misalnya kita mau insert di akhir. Nah, ini misalnya ada pointernya begini, yang ini menunjuk ke 1000, ini menunjuk ke 2000, ini menunjuk ke 3000. Nah, ini nut 3 ya. Nah, keliru tadi. Kita perbaiki juga ini. Oke. Ini 3. Oke. Nah, kita mau insert nut di terakhir ya. Caranya untuk bisa mencapai terakhir harus baca dari awal dulu. Dibaca apakah ini kan nunjuk ke pointer, menunjuk ke sini, dicek apakah nut 1 ini kosong, alamat emailnya kosong, menunjuk ke alamat kosong. Tidak, dia menunjuk ke 2000, maka tidak kosong, berarti ke sini. Dicek lagi apakah tidak kosong, ya kemana, 3000 ke sini. Apakah ini nut 3 ini menunjuk ke kosong, ya, maka nanti insertnya ada di setelahnya ini, gitu loh maksudnya ya, gitu. Nah, caranya misalnya ini alamatnya 10 ya, ininya 0 ya kan, terakhir. Karena ini terakhir, dia tidak menunjuk kemana-mana dan isinya adalah kosong, menunjuk ke 0 ya, next-nya. Kemudian di nut ketiga ini kan alamat sebelumnya dia itu penunjuknya 0, ini kita ganti dengan 5000 karena di nyunut ini alamatnya di 5000 memorinya ya. Ini diganti dengan 5000 gitu. Itu ya. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, kemudian ini insert yang tengah seperti tadi ya. Seperti tadi. Jadi pertama nyunut ini penunjuknya harus next-nya harus menunjuk ke next yang ke-3. Kemudian nut yang sebelah kirinya atau yang ini nut kedua ini dia menunjuk ke new nut gitu ya. Itu penjelasannya. Nah, ini apa itu iterasi yang lain, cuman ini modelnya kita mulainya dari awal. Nah, kalau sebenarnya kan sudah ada beberapa terus insert. Kalau ini awal gitu ya. Nah, ini misalnya kita insert data 10, ini 10 kan. 10 ini referensinya kemana? Ke 0 karena dia masih sendiri. Jadi ini loh. Nah, ini alamat dia sendiri berapa? 124 ya kan? Gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu.
Kemudian kita masukkan data 20. Nah, masukkan data 20 ting. Nah, alamatnya 2024 ya. Nah, ini referensinya menunjuk ke sini, ke yang 1024 tadi yang sudah dibuat yang tadi sebelumnya ya. Ini menuju ke sini. Nah, begitu ya. Nyundutnya begitu ya. Nah, headnya ini kan kalau tadi kan karena dia sendiri kepalanya dia. Nah, karena sekarang itu ada yang baru di sebelah kiri, maka ini geser ke kiri. Nah, headnya di sini ya, gitu ya. Kalau sebelumnya headnya tidak pakai begini ya, tidak ada ininya, hanya ini. Nah, mana tadi? Nah, ini kan hanya berupa gini, alamat menunjuk. Nah, ini gambarnya ada datanya, ini headnya ya, begitu. Ini menunjuk ke sini. Nah, kemudian nambah lagi insert 30 di sebelah kiri. Nah, ini ya, kepala ini menunjuk ke mana Mas? Menunjuk ke head ya, menunjuk ke head ini karena ini yang sebelah kiri menunjuk ke sini. Ini alamatnya 2024. Jadi ini nanti isinya jadi ini 2024 menunjuk ke sini. Kemudian headnya ini akan pindah ke kiri. Gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk insert di akhir ya. Head 0 10 0 ini kan ya. Jadi ini kalau di akhir jadinya begini, headnya menunjuk ke sini, ini karena yang terakhir ini 0 ya. Gitu ya. Kepala awalnya adalah 0 nah, kan? Karena apa itu ada data baru, maka kepala menunjuk ke data yang baru. Nah, kemudian insert 20. Nah, insertnya sekarang dari sini ya, insert 20. Nah, yang sebelumnya ininya itu menunjuk 0, ini akan berubah menunjuk ke sini, ke 2024 ya, menunjuk ke sini ya, gitu. Headnya tidak berubah ya, karena dia tetap di depan. Nah, kemudian insert 30 ya, yang ini ya, yang last node sebelumnya akan menunjuk ke yang baru ya, ini gitu ya. Oke, sekarang delete operation. Nah, delete operation ya. Pertama, cari node target yang akan dihapus dengan menggunakan algoritma pencarian. Misalnya ini ada ini node-nya ada 1, 2, 3 tadi ya. Kita mau menghapus tengah ini. Nah, jadi ini kebalikan dengan insert ya. Nah, node kiri sebelumnya dari node target sekarang harus menunjuk ke node berikutnya dari node target ya. Jadi setelah dicari tek ketemu, oh ini setelah mau dihapus itu sebelah sini loh ya. Node kiri harus menunjuk ke node setelah target ini, tek gitu kan, itu sebelumnya menunjuk ini menunjuk ke sini, nah, gitu. Kemudian ini akan menghapus tautan yang menunjuk ke node target. Sekarang dengan menggunakan kode berikut kita akan menghapus apa yang ditunjuk oleh node target. Nah, ya, node target ini ya, target node next ini dihilangkan di 0. Nah, gitu.
maka ini akan terhapus, jadinya akan seperti ini. Item next ke sini, targetnya hilang, sudah langsung ke sini gitu ya. Oke, gambar ini saya rasa cukup menjelaskan, sangat menjelaskan sekali ya. Nah, ini ada gambar yang lain. Jadi misalnya ini ada delete operation ya. Ini misalnya kita ngapus awal tadi, ngapus di tengah, ini ngapus di awal. Nah, kalau ngapus di awal ya, kemudian dicek dulu di heap ini ya, di ini apa itu di heap itu menunjuk kemana? Ke node pertama. Nah, setelah ketemu, inilah target yang mau dihapus, ya kan? Ini yang mau dihapus. Caranya bagaimana? Caranya penunjuk dari heap ini, pointer ini yang sebelumnya 1000 ini menuju ke node 1, kita rubah menuju ke setelah target tadi ke 2000 ya. Gitu. Gitu ya. Nah, menuju ke sini, celek gitu. Nah, ini gambarnya keliru ya. Ininya miliknya ini adalah 2000 ya. Maaf ya, ini ada keliruan. Ini ada 2000. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini menuju ke sini. Nanti ininya akan diubah. Ini menjadi 2000. Nah, gitu. Oke, kita hilangkan ya. Kita naik berikutnya. Nah, sekarang kalau ini delete tengah, jadi seperti yang tadi itu dicari dulu. Kalau sudah ketemu targetnya ini mau di delete, maka kita merubah penunjuk ini ya. Itu penunjuk harus dirubah menjadi setelah target. Jadi ini menunjuk ke sini. Jadi kalau sebelumnya ininya nilainya 2000 ya. Nah, ini sebelumnya ininya 2000, maka ini diganti dengan 3000 karena dia menunjuk ke sini ya. Kemudian yang penunjuk ini kita ganti dengan 0. Nah, jadi ini terhapus nantinya, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau di akhir, bagaimana kalau di akhir? Nah, harus dicek dulu, dicek apakah checking for null ini, apakah ini sudah di node pertama ini menunjuknya itu kosong. Tidak, dia menunjuk ke 2000, maka lanjut. Ini ke apakah kosong? Tidak, kemana? Ke 3000. Belum 1000 ya. Kemudian di sini dinutkan apa kosong? Iya, berarti ketemu kan? 0 berarti ketemu. Berarti dia menunjukkan dia yang terakhir. Nah, ini kita mau hapus, ya kan? Caranya bagaimana? Alamat yang sebelah kiri ini yang sebelumnya 3000 ya, sebelumnya menuju ke alamat memori 3000, ini kita ganti menunjuk ke 0. Nah, jadi ininya kita ganti dengan 0 itu ya. Itu ya, gitu ya. Oke. Gambarnya sudah betul, oke, betul. Kita bisa lanjutkan. Nah,
Ini contoh yang lain ya. Misalnya seperti ini ya. Gambar seperti ini, misalnya headnya di sini ya. Kita mau hapus di awal. Nah, di awal caranya yaitu setelah ini ya, menghapus awal, yang harus dirubah adalah headnya ini diarahkan ke node berikutnya ya, digeser ke node berikutnya, jadi headnya jadi ini gitu ya. Buat kepala menunjuk ke simpul berikutnya, ini head menunjuk ke simpul berikutnya. Bebaskan memori simpul kepala dan akhirnya daftar tertaut baru. Jadi seperti ini. Kemudian ke arus tengah, nah kayak tadi ini ya, buat simpul berikutnya. Saat ini selanjutnya data 20 ini kan. Nah, berikutnya data 30. Nah, maksudnya ini menuju ke berikutnya setelah target tadi loh ya. Nah, begitu. Akhirnya ketemu seperti ini ya, gitu ya. Oke, kemudian string. Nah, string misalnya kita mau nyari data yang ke 30. Nah, kemudian ini kan di pointer atau di heap tadi itu nyari ini kan menuju ke node 1, tek dicari dan dibaca datanya berapa, oh 15 tidak sama dengan 30, oh bukan, berarti cari berikutnya titik. Nah ya, dibaca lagi datanya berapa, 20, oh bukan, tidak sama, lanjut ke sini, tek di node 3 dibaca berapa datanya, 30, oh ketemu, gitu kan ya. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, ini contoh yang lain ada 10, 20, 30 dan 0. Nah, 10, 20, 30 dan 0. Kita nyari yang 20. Nah, ini heapnya menuju ke sini dulu, menuju ke alamat 2024. Kemudian dibaca datanya, berapa datanya? Oh ternyata 10, berarti dibandingkan 10 tidak sama dengan 20, berarti kita menuju ke node berikutnya sini ya. Dibaca lagi di alamat 3024 ini berapa datanya, 20, dibandingkan, oh ternyata datanya sama, ketemu di node yang ke 2 ini ya, data ditemukan gitu ya. Nah, ini porsinya sama ini ya. Ini ada datanya 10, 20 dan 30. Ini mencari berapa itu? 100. Nah, dicari dulu, dibandingkan di memori ini ya. Kemudian dicari datanya berapa? 10 dibandingkan 10 tidak sama dengan 100. Lanjut ke node berikutnya. Berapa datanya? 20. Dibandingkan lagi, tidak sama, lanjut ke node terakhir, dibandingkan ini node-nya datanya 30 dibandingkan 100 tidak sama. Nah, akhirnya muncul pesan data tidak ditemukan karena ini sudah terakhir ya. Oke, untuk materi kali ini saya rasa cukup, semoga dengan berbagai ilustrasi memudahkan pemahaman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.